Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hari lalu, Presiden Jokowi menyampaikan akan membubarkan 18 lembaga dan komisi di pemerintahan. Ini kelihatannya merupakan follow up dari pernyataan Presiden ketika marah-marah pada sidang rapat paripurna kabinet pada tanggal 18 Juni lalu. Dan sehari kemudian kita mendapat bocoran dari Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Muldoko, lembaga apa saja yang akan dibubarkan oleh Presiden Jokowi. Kisi-kisinya 3, yakni lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah, berdasarkan keputusan Presiden, dan berdasarkan peraturan Presiden. Nah, apa saja lembaga-lembaga itu? Muldoko menyebut dengan jelas bahwa pertama adalah Komisi Nasional Lanjut Usia. Kedua, yang disebut adalah Badan Akreditasi dan Standarisasi Olahraga Nasional, dan yang ketiga adalah Badan Restorasi Gambut. Publik langsung lemes mendengar penjelasan dari Muldoko ini karena ibarat langit yang gelap. Ketika Jokowi marah di dalam sidang kabinet, juga suaranya yang cukup, meskipun dengan suara yang datar, tapi orang melihat bahwa Jokowi marah. Jadi ini seperti langit hitam, kemudian guntur menggelegar, tetapi kemudian ternyata hanya hujan gerimis, dan gerimisnya hanya sesaat. Anti klimaks. Sebab apa? Sebelumnya orang menduga-duga lembaga apa saja sih yang akan dibubarkan oleh Jokowi, dan tentu publik akan mendukung kalau Jokowi melakukan pembubaran lembaga yang dianggap tidak efisien. Nah, tetapi kan kita tahu kemudian ketika Jokowi mengancam melakukan reshuffle kabinet, dan kita juga sudah mendapat kisi-kisi lembaga kementerian apa saja yang menterinya akan dicopot, tapi kan kemudian juga tidak terbukti. Waktu itu ada sidang kabinet, sidang paripurna di kabinet, Jokowi menyebut dengan jelas 3 lembaga atau 3 kementerian. 1, soal penyerapan anggaran di Kementerian Kesehatan, 2, soal penyerapan anggaran di Kementerian Sosial, dan yang ketiga stimulus ekonomi di Kementerian Perekonomian. Jadi artinya kalau kita membuat list, ada 3 menteri yang masuk dalam list teratas yang akan dicopot. Itu pertama, Menteri Kesehatan, karena ini berkaitan dengan penanganan pandemi yang sekarang menjadi problem serius di Indonesia. Kedua, soal penyerapan anggaran di Kementerian Sosial, artinya Menteri Sosial. Dan yang ketiga, meskipun kita tidak bisa menyebut spesifik kementerian apa, tapi yang jelas itu berada di Kementerian Perekonomian. 3 ini masuk dalam list. Tapi kemudian kita tahu hal itu dibantah oleh Menteri Mensesnek Pratikno yang menyatakan bahwa karena kinerja kementerian sudah membaik, maka isu reshuffle tidak relevan lagi. Jadi ini jadi semacam anti klimaks yang pertama. Dan kemudian sekarang ketika kita mendengar dari kisi-kisi dari Muldoko juga menjadi anti klimaks yang kedua. Mengapa? Karena sebelumnya sudah muncul spekulasi dan bocoran-bocoran, bahkan sebuah media asing sudah menyebutkan dengan jelas yang akan dibubarkan oleh Presiden Jokowi adalah OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Dan kemudian kita ingat bahwa ketika Presiden marah, dia juga menyebutkan kalau perlu mengeluarkan Perpu. Ini tentu dikait-kaitkan dengan OJK, karena OJK ini dibentuk oleh undang-undang. Jadi untuk membubarkannya Presiden tentu perlu mengeluarkan Perpu. Tetapi kita kemudian mendengar penjelasan dari Muldoko, ternyata OJK tidak masuk di dalam lembaga yang daftar lembaga yang akan dibubarkan. Padahal ekspektasi publik terhadap pernyataan Jokowi ini sangat tinggi. Mereka tentu sepakat dengan Jokowi kalau dalam situasi seperti sekarang ini, ketika Indonesia sedang mengalami krisis, kemudian defisit anggaran mencapai lebih dari 1.000 triliun, memang perlu langkah-langkah yang revolusioner untuk melakukan efisiensi dari sisi anggaran. Dan salah satunya itu dengan membubarkan sejumlah lembaga-lembaga yang keberadaannya tumpang tindih, kemudian lembaga-lembaga yang hanya menimbulkan kehebohan, serta lembaga-lembaga lain yang outputnya tidak jelas, ini memang layak dibubarkan. Sebab lembaga-lembaga ini selain menjadikan pemerintah tidak efisien, juga menimbulkan komplikasi-komplikasi baik secara politik maupun dari sisi anggaran. Tentu publik akan mendukung kalau Jokowi melakukan langkah-langkah yang revolusioner dan dramatis.
Memang dalam situasi sekarang perlu dilakukan langkah-langkah extraordinary seperti yang disampaikan oleh Presiden Jokowi. Tapi masalahnya ketika kemudian muncul pada publik bahwa reshuffle kabinet seperti yang dinyatakan tidak akan terjadi, kemudian lembaga-lembaga yang dibubarkan juga lembaga-lembaga yang sebenarnya dengan tidak mengurangi rasa hormat kita kepada para lanjut usia, antara keberadaannya sendiri sampai sejauh ini antara ada dan tiada. Dan kalau toh targetnya itu merupakan efisiensi di bidang anggaran, kelihatannya juga tidak cukup signifikan karena anggaran di lembaga-lembaga semacam ini seuprit dan tidak mungkin bisa secara signifikan membantu mengurangi defisit anggaran yang lebih dari 1.000 triliun tadi. Ini kalau terus-menerus Presiden Jokowi melakukan langkah semacam ini, komunikasi publik seperti ini, pelan-pelan ketidakpercayaan publik terhadap Presiden akan semakin membesar. Dan kemudian jangan salahkan kalau kemudian publik tidak terlalu peduli lagi dengan apapun yang disampaikan oleh Presiden. Presiden sendiri yang sedikit demi sedikit selalu mengurangi deposito kepercayaan publik terhadap beliau. Apa yang publik bisa mengartikan apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi itu tidak akan terwujud. Itu kalau dalam bahasa yang dikenal di kalangan para artis itu hanya settingan gitu. Jadi kalau marah-marah settingan, sebenarnya marahnya bukan pada marahnya itu hanya semacam settingan yang tidak terjadi dengan sesungguhnya. Dan para menteri di kabinet juga ketika Presiden marah akan mengancam akan melakukan reshuffle, dan sehingga mereka juga tinggal tersenyum-senyum. Jadi di bawah Presiden akan semakin merosot kalau terus-terusan seperti ini. Jadi Pak Jokowi kelihatannya komunikasi politik semacam ini jangan terus-menerus dilakukan. Nanti tanpa sadar deposito kepercayaan publik lama-lama tanpa Anda sadari habis dengan sendirinya karena Anda gerogoti. Sekali lagi, mengapa Presiden kok selalu anti klimaks? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.